وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى والرسول المتبع ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديع نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa qala apa nih wa yajuzu lil hamili gitu ya. Ente masuk nggak kemarin? Masuk sih ya? Kemarin enggak. Enggak. Wa yajuzu lil hamil. Iya. Ini tentang puasa masih ya. Qala Syekhunal Muallif wa yajuzu boleh lil hamili orang yang hamil, orang yang bunting ya. Wal murdi orang yang menyusui, dia punya bayi ya, murdi. Iza khafat fi shaumi, bila dia merasa takut kalau berpuasa atau dia khawatir saya kalau puasa ntar bayi saya ceking. Orang banyak menganggap begitu. Jangan puasa nanti janinnya terganggu. Kalau dia keluar ceking itu ya nggak apa-apa. Kalau dia takut ya boleh jangan puasa. Ala anfusihima, atas diri keduanya. Diri siapa? Diri orang yang hamil dan diri orang yang menyusui. Au ala auladihima, atau khawatir terhadap anak keduanya. Anak yang lagi hamil takut di dalamnya nanti ceking kalau lahir. Anak yang lagi menyusui takut ibunya puasa, air susunya kagak keluar, anaknya uring-uringan, cerewet, biasa. Jadi saya ulangi, kalau ada ibu yang lagi hamil, ibu yang lagi menyusui, dia boleh tidak puasa. Cuma keduanya ada perbedaan. Perbedaannya begini. Iya, kalau dia hamil, lalu dia berkata, saya nggak mau puasa. Kenapa? Saya nggak kuat. Emang apalagi kuat, orang hamil berat. Maka kalau ucapannya kayak gitu, dia itu nanti kodok kalau sudah selesai Idul Fitri. Tapi kalau dia berucap, saya nggak mau puasa, takut janin saya, anak saya terganggu, nanti keluarnya ngapa-ngapa lagi. Kalau begitu ucapannya, maka nanti dia kodok dan fidyah. Nggak kodok aja. Sebabnya apa? Dia bawa-bawa orang lain. Kalau dia bawa dirinya sendiri, maka dia cuma kodok. Tapi kalau ini takut anak saya
bukan dirinya yang dikhawatirkan, anaknya, maka nanti kalau sudah Idul Fitri dia membayar kodok mud 1 liter gitu. Kenapa? Ucapannya itu. Jadi kalau punya istri lagi pada hamil, andaikan dia kagak puasa, ajarin, kamu jangan bawa-bawa orang, dirimu sendiri, sebab nanti kodoknya beda. Nah, kalau dia sendiri, ya kodoknya puasa saja, tidak fidyah. Misalnya, saya mau puasa, nggak kuat. Emang kenapa nggak kuat? Saya lagi hamil, kerjaan saya sibuk apa? Ya udah nggak puasa. Yang kayak gitu, nanti bayarannya cuma apa? Kodok saja. Tapi jarang orang tuh maunya alasannya anak, supaya orang pada malu. Oh ngapa? Kagak puasa. Orang kate anak nih. Nah, ini alasan yang dibuat-buat. Bukan dibuat-buat sih. Artinya alasan itu dia membawa nama orang lain. Maka sebagai gantinya fidyah. Begitu juga orang yang menyusui. Kalau dia berkata, saya nggak mau puasa dulu Ramadan besok. Kenapa? Saya lagi nyusui. Saya nggak kuat. Udah. Ya pokoknya kalau alasan untuk dirinya, kodok aja. Kedua, anak saya nanti uring-uringan nih kalau saya puasa, air susunya kagak deres umpamanya berkurang, maka anak saya gelisah. Nah, kalau dia bawa anaknya, maka kodoknya ditambah dengan fidyah. Ini banyak yang kurang paham. Dia kagak puasa, nggak puasa aja. Nanti kodoknya dia kodok aja. Nah, tapi dalam hukum bukan kayak gitu. Biarin istrinya kagak ngerti, suaminya ngerti. Ini perlunya ngaji. Sebab apa? Yang hamil perempuan. Kalau bapak ya menghamili kan, ya. Iya. Jadi apa namanya? Biar pelajarannya untuk perempuan. Kan kalau yang hamil dan yang menyusui, hamil menyusui perempuan, kita kok laki, ngapa boleh lah? Bini kita perempuan. Ada yang bininya laki? Enggak kan? Ya, makanya kita wajib tahu hukumnya walaupun kita laki-laki. Sebab apa? Kita ini bertanggung jawab betul terhadap istri kita, baik nafkah, baik ibadahnya. Kalau dia nggak sembahyang, ya dosa lakinya. Ya. Perempuan enggak, sebab memang tanggung jawab ada pada laki. Oleh karena itu gitu. Begitu pula barangkali kita punya anak perempuan yang lagi hamil, mantu perempuan yang lagi hamil kan bisa aja. Maka kita bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Wa yajibul qada, dan wajib qada. Alal apa ala haula'i kullihim, mereka semuanya tuh. Ya, wajib kodok mereka semua. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang hamil, mereka orang-orang yang menyusui. Haula'i kulli. Wa idza fatas saumu bi ghairi uzrin, kalau dia meninggalkan puasa tanpa uzur, wajaba qada'uhu al-faur, segera dia mengkodoknya. Ya, jadi dia kodoknya harus segera. Wa idza fata bi udrin, kalau dia meninggalkan puasa, luput ya, meninggalkan puasa karena uzur, wajib qada'uhu alat tarohi, wajib mengkodok lamban-lamban aja. Misalnya mana? Tapi wal abdalut takjil, yang lebih utamanya segera. Misalnya gini, dia ninggalin puasa padahal kagak ada uzur apa-apa, besok puasa, kayaknya kagak kali besok saya kagak puasa. Emang kenapa?
rencana saya besok mau pergi. Ya. Pada waktunya nggak jadi pergi. Dia udah nggak puasa. Itu dia tidak puasa, nggak ada uzurnya. Kecuali dia jadi pergi, namanya ada uzurnya. Maka apabila seseorang meninggalkan puasa tanpa uzur, pas masuk Syawal hari kedua segera bayar. Kalau kagak hari ketiga, pokoknya cepat harus dibayar. Kalau kagak kena dosa dia. Tapi kalau dia tinggal kena uzur, wah saya memang nggak puasa. Kenapa? Ya saya saya nifas, atau saya menyusui, ya, kan itu ada sebab dia tidak puasa. Maka boleh. Yang penting jangan sampai datang Ramadan yang berikutnya. Masuk Syawal, dioga, bayar dulu tuh kodok, enggak apa. Syawal, apit, haji, kagak dibayar juga, enggak apa-apa. Kalau memang ditinggalnya kena uzur. Atau dibilang, saya mau bayar nanti. Bulan haji kan ada puasa tuh, tanggal 8, tanggal 9. Saya mau bayar tanggal 9. Maksudnya apa? Dia bayar kodok, dapat persenan tasu'ah. Sebab orang yang membayar kodok Ramadan berbetulan dengan ada puasa sunnah di situ, misalnya ya sunnah tasu'ah, Asyura, termasuk kalau dia biasa puasa. Wah, saya mau puasa hari Senin, nanti bayar kodok. Maksudnya apa? Supaya dapat tambahan puasa sunnah Senin. Lu puasa sabit Senin? Kagak, ya kagak dapat. Yang dapat itu yang biasa melakukan Senin, dia puasa. Kali ini dia nggak puasa tuh Senin karena dibayar kodok. Kalau kagak kodok dibayar tuh, di puasa tuh Senin. Maka itulah dia akan mendapat apa? Tambahan dari puasa sunnah yang harus dilakukan hari itu. Saya mau terangin kitab sampai di situ, bab habis nih. Pasal berikutnya man fatasiyamahu fi Ramadan bi ujrin. Saya mau cerita pengalaman saya ketika Cianjur kemarin. Ya, saya memang telepon orang sana, saya masih mau ke Cianjur ngeliatin masjid. Lalu saya tanya, apakah masih ada gempa susulan? Oh enggak. Dalam sehari ada terus, malam ada terus. Gede apa kecil? Saya bilang, iya kecil lah katanya, kecuali gede. Tapi jalannya katanya gimana? Dibuka apa kagak? Nah, kita cari-cari tahu jalannya alhamdulillah lancar. Orang pada takut ke sono, kita berani sepi jadinya. Ya enak. Ya, sampai kan kita lihat di mana pas betul Cujenang itu tapal kuda itu. Saya juga sambil jalan dari sini ke puncak, mana nih tanda-tanda gempa, nggak kelihatan. Oh kata ya di dalam mobil dari situ kan pusatnya entar di tapal kuda. Betul, baru kita lihat tuh. Pertama kita lihat ada yang cuma atap-atapnya aja tuh. Tuh lihat gempanya, ada temboknya aja retak. Nah pas sampai memasuki tapal kuda, baru kita lihat kok banyak betul. Kalau kayak kita nih PPSU, pasukan kuning. Tapi kalau dia relawan, banyak betul terus. Bener kita lihat rumah ya hancur total gitu. Ya udahlah, sepanjang jalan yang kita lewati nggak ada, sebab dia adanya di dalam yang gempa. Jalanan itu di pinggir-pinggirnya nggak seberapa. Ya udah. Cuma memang kita udah sampai di sana, udah sampai. Yang paling kita kepengen denger cerita orang sana. Gimana terjadi gempa? Oh iya dah ceritanya. Ada teriak-teriak pada keluar dari rumah gitu. Wajar lah memang begitu. Tapi ada nggak yang kena? Nggak ada. Jadi di sekitar masjid tuh nggak ada. Lalu saya tanya, emang di sini sering? Di sini sih nggak pernah gempa. Berapa kali terjadi di Cianjur? Yang di daerah saya itu namanya apa? Kampung Babakan Empang, Desa Giri Mulia. Memang nggak pernah terjadi.
Oh ya syukur dah. Kemudian pas kita lagi ngobrol di dalam apa, tahu-tahu anak-anak sekolah pada kenapa tuh pada pulang? Gempa lah, kok saya nggak rasain, saya bilang. Nah, rupanya kagak nyampe ke sini, ke di agak kira-kira 1 kilo dari saya itu terasa bener kita nih bisa, walaupun di sana nggak begitu terasa. Karena apa? Kita ajak ngobrol, nggak apa-apa. Kemudian minasyaitonirrajim, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.